Om Swastiastu. Yang terhormat para Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya cintai peserta lomba, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan berbahagia dan selamat sentosa. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Anti Kekerasan. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Seiring tumbuh dan berkembangnya reformasi di era globalisasi dewasa ini, begitu banyak gejolak yang terjadi terhadap pertumbuhan dan perkembangan zaman, dibarengi dengan pembauran budaya dari seluruh negeri pun semakin meningkat. Maka, persaingan hidup pun semakin ketat, sehingga timbul ambisi dan emosi meraih posisi untuk jadi pemenangnya. Namun sayang, akhlak insan semakin menurun karena masyarakat sekarang ini banyak disuguhi dengan drama, tindak kekerasan di mana-mana. Tidak hanya di masyarakat kecil, dalam rumah tangga, di sekolah, di perkantoran, bahkan dalam sidang majelis pun ada. Tidak hanya dilakukan oleh kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang yang tidak berpendidikan, tetapi justru banyak dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi pun. Pelaku tindak kekerasan itu benar-benar mengerikan. Karena sebagai orang yang memiliki pendidikan tinggi, seharusnya memberikan suri tauladan terhadap masyarakat ataupun anak-anak generasi penerus bangsa khususnya. Endingnya, tidak sedikit korban kekerasan berujung pada kematian. Semua itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di segala lini. Bahkan hingga anak-anak pun menjadi saksi hidup semua drama itu. Dan akibatnya, banyak anak-anak merasakan tidak adanya rasa empati di lingkungannya sendiri. Yang kita takutkan adalah hal itu bisa mendoktrin jiwanya ikut jadi pelaksana tindak kekerasan nantinya. Apa yang terjadi ke depannya nanti jika anak-anak bangsa kita kehilangan rasa empati terhadap orang lain akibat seringnya drama kekerasan yang mereka alami, lihat, dan saksikan dalam kehidupan mereka? Masihkah terpatri rasa toleransi, tenggang rasa, dan harga menghargai dalam jiwa mereka nantinya? Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa ini? Hanya diam dan berpasrah saja melihat keadaan itu? Hadirin yang saya banggakan. Tidak saudara-saudaraku. Secara ideal, anak-anak adalah pewaris dan ujung tombak bangsa yang harus mendapatkan rasa aman, nyaman, dan dijauhkan dari segala bentuk tindak kekerasan, intimidasi, serta eksploitasi untuk tumbuh dan berkembang sebagai agent of change yang unggul dan kompetitif. Jadi, selayaknya lah kita semua sadar diri untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada siapapun. Kita harus menjaga lingkungan kita tetap kondusif sehingga tidak menimbulkan depresi ataupun stres. Dan kita bisa kontrol emosi dalam laksana kita terhadap orang lain maupun diri sendiri. Pendidikan anti kekerasan terus disosialisasikan agar generasi penerus dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah yang dihadapi masyarakat sehingga dapat membangun kehidupan anti kekerasan secara berkesinambungan, konsisten, yang bersumber pada nilai-nilai moral Pancasila sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud perdamaian abadi anti kekerasan. Untuk itu, mari kita satukan pikiran, langkah, dan kata. Perangi tindak kekerasan dari lingkungan kita sendiri terlebih dahulu yang utama. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Demikianlah pidato saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada kata yang tidak berkenan di hati. Karena tak ada gading yang tak retak. Akhir kata, hargai perbedaan, hentikan kekerasan. Terima kasih.
Om Santi 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 Om.